Ini adalah orang yang memiliki otoritas. Hanya karena dia Lukas. Tapi hari pertama di penjara, dia diminta oleh kakaknya di penjara. Dia menutupi payung hitam. Orang itu datang di depan Lukas dengan sekelompok bawahannya. Dia memerintahkan juniornya untuk menyeret Lukas ke kamar. Dia berteriak, memaksa Lukas untuk berlutut. Tapi Lukas berlutut di depan orang banyak. Kakak laki-laki itu melangkah ke depan Lukas dan mengeluarkan belati. Dia mencengkeram kepala Lukas dan berkata, "Anda telah berdosa terhadap orang yang mengerikan." Dan siapa orang ini? Hanya Lukas yang tahu. Saat dia hendak menyerang, Lukas merebut belati dari tangannya. Dia memotong perut kakak laki-laki itu. Pemimpinnya juga tidak baik. Dia mencengkeram bahu Lukas dan meninju wajah Lukas. Dia menekan Lukas dan meninju berulang kali. Meski lebih lemah, Lukas terus mengiris kulitnya. Kakak laki-laki itu mencuri pisau dari tangan Lukas. Lalu dia meremas lehernya. Ketika dia melihat bahwa dia akan kalah, Lukas menusuk matanya. Dia menggunakan rasa sakit kakak laki-laki itu untuk melompat ke atasnya. Pada saat yang sama, Lukas memeluk lehernya dengan erat. Bos tidak lagi bereaksi. Untuk membangun keagungan di penjara, dia menggunakan halter untuk memukul leher kakak laki-laki itu. Lukas berdiri dengan bangga di depan sesama tahanan. Mulai sekarang dia adalah raja tempat ini. Waktu sangat cepat, Lukas telah hidup damai selama 15 tahun di penjara. Hari ini dia dibebaskan dari penjara. Lukas langsung pergi ke toko tukang cukur. Job melihat Lukas masuk dan merasa tidak nyaman. Dia dan Lukas pergi ke ruang bawah tanah. Ayub adalah kaki tangan Lukas. Lukas bahkan belum membuka mulutnya, dia berbicara. "Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak bisa menahannya." Lukas merusak komputer. Ayub menahan amarahnya. Lukas terus melempar yang kedua. Pada saat itu, Ayub hampir menjadi gila. Ketika Lukas mengambil komputer ketiga, Ayub menyerah. Dia menghentikan tindakan Lukas. Dia menyalakan monitor komputer dan memberikan alamat kepada Lukas. Tempat ini adalah kota Pennsylvania. Untuk apa Lukas ingin pergi ke sana? Mendapat alamatnya, dia pergi. Tapi di luar, Lukas melihat seorang pria menatapnya. Dia menatapnya sejenak, lalu masuk ke mobil dan melarikan diri. Pria di belakang mobil itu mengejar. Lagi pula, siapa dia? Dua perampok memasuki sebuah bar untuk merampok uang di depan polisi. Tapi polisi masih makan bistik. Kedua perampok itu menodongkan senjatanya ke kepala polisi itu. Tapi polisi tidak terbiasa bersabar. Dia menancapkan garpu di tangan perampok itu. Dia mengeluarkan senjatanya. Pada saat ini, seorang pria muncul berdiri di antara mereka. Dia adalah Lukas. Dia mencoba berdamai dengan kedua belah pihak. Tapi tidak ada yang mengenal Lukas. Tapi dengan banyak senjata diarahkan padanya, Lukas tetap sangat tenang. Dia pasti bukan orang biasa. Polisi mendorong Lukas menjauh dan menembak orang di depannya. Pria botak itu menembak polisi itu. Lukas mengendalikan pistol di tangannya dan membenturkan kepalanya ke meja. Lalu dia menikamnya. Pada saat ini, kaki tangannya bergegas menuju Lukas. Melihat dia akan melarikan diri, Lukas mengambil sebotol anggur. Dia mendorong botol anggur langsung ke mulutnya, lalu membantingnya. Akhirnya menendangnya. Dua perampok dikalahkan. Saat itu, polisi terkena 2 peluru. Dia meninggal. Pemilik bar tidak mau berurusan dengan Lukas lagi. Dia menyuruh Lukas pergi dan aku akan membersihkan medan perang. Seorang wanita sedih minum di dapur. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan keluar untuk melihat. Lukas berdiri di luar pintu. Namanya Kari. 15 tahun yang lalu, Kari adalah kaki tangan Lukas. Tahun itu, mereka mencuri sekantong berlian dari seorang taipan. Mereka diburu oleh gangster dan polisi. Untuk membantu Kari melarikan diri, Lukas membiarkan polisi menangkapnya. Sejak itu, Kari juga menghilang. Sekarang Lukas ingin berliannya kembali. Tapi dia bilang semua berlian itu dicuri. Kehilangan kekasih dan berlian terlalu mengejutkan. Motivasinya untuk menjalani hukuman 15 tahun penjara telah runtuh. Lukas berbalik untuk pergi. Dia kembali ke bar, membersihkan tubuh. Tiba-tiba, telepon polisi berdering. Lukas ragu-ragu untuk menjawab telepon. Pihak lain mengatur agar polisi ini datang untuk membahas promosi besok. Lukas kemudian membuat rencana. Keesokan harinya, dia pergi ke kantor polisi. Semua ini berkat kerja hacker Job. Lukas menjadi sheriff di kota Pennsylvania. Tapi semua orang tidak tahu. Akankah kepala polisi ini memberi mereka kejutan? Kapolres mengamankan warga. Dia adalah perampok yang menjalani hukuman 15 tahun penjara. Hari ini dia ditantang oleh juara tinju bernama Allison. Lukas tidak peduli. Tapi Allison tetap menyerang. Saat aku marah, aku menyalahkan diriku sendiri. Tapi Lukas tetap tidak peduli. Tapi dia tidak tahu itu. Sombong telah membawa bahaya bagi dirinya sendiri. Seorang pelayan dengan wajah penuh bekas luka keluar dari kamar Allison. Setelah beberapa langkah, dia jatuh. Pelayan dibawa ke rumah sakit. Sebagai sheriff di sini, Lukas juga hadir. Setelah diinterogasi, dia tahu. Karena layanannya tidak penuh perhatian, Allison memukulinya dengan buruk. Lukas tahu tentang itu dan sangat marah dan langsung pergi ke dojo. Dia dihentikan oleh raksasa di sana.
Dia memberitahu Lukas, jika pertandingan ini dirusak oleh Anda, perekonomian kota juga rusak parah. Lukas tidak peduli, memintanya untuk segera pindah. Pria botak lainnya menghalangi jalan Lukas. Dia menjatuhkannya hanya dengan beberapa pukulan. Allison menoleh untuk melihat Lukas. Bukankah ini Sheriff pengecut? Dia memprovokasi Lukas, menyuruh Lukas datang menjemputnya. Kali ini, Lukas melangkah ke atas ring tanpa ragu. Dia meninju Allison 2 kali berturut-turut. 2 pukulan ini membuatnya tertawa. Allison dengan tenang melepas arloji dan rompi emasnya. Kali ini Lukas meleset dan dicekik oleh Allison. Dia bahkan memukul Lukas. Allison melihat Lukas lemah, jadi dia memprovokasi dia lagi. Allison meninju wajah Lukas, mencekiknya, menendang kepalanya. Akhirnya dia menendang Lukas ke atas ring. Lukas diserang olehnya. Allison jatuh. Lukas menghancurkan botol anggur di kepalanya. Allison marah, mendesak Lukas, meninju berkali-kali. Lukas menggigit telinga Allison. Tapi kemudian, Lukas melemah. Melihat dia akan kehilangan kekuatannya, Lukas kembali menggigit paha Allison. Trik ini sangat berguna. Allison menyerang Lukas tetapi dipukul di bagian belakang leher olehnya. Lukas tidak lupa mengejeknya. Kamu hanya tahu cara memukul wanita, kan? Hah? Allison tidak tahan diejek oleh orang lain. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Lukas tetapi dimentahkan oleh Lukas. Lukas mematahkan lengan Allison. Meski terluka, daya juangnya tidak berkurang. Dia menekan Lukas di atas meja dan meninju berulang kali. Lukas menangkap momen yang tepat untuk mematahkan sisa tangan Allison. Allison pingsan tetapi Lukas masih tidak membiarkannya. Dia mematahkan lengan Allison, membiarkannya kehilangan karirnya. Lukas bahkan memberi Allison beberapa pukulan. Pada akhirnya, Lukas kelelahan. Sugar membantunya keluar dari dojo. Begitu berada di luar, Sugar menegur Lukas. Malam ini mereka melewatkan sejumlah besar uang. Tapi Lukas tiba-tiba mengeluarkan jam tangan emas Allison. Apakah kota ini beruntung atau tidak beruntung memiliki sheriff seperti Lukas?